Halo tips persembahan Energi Indonesia, masih bersama saya Daniel Wibowo. Topik kita episode ini adalah melanjutkan assertive communication. Untuk Anda yang sudah menyaksikan episode yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu assertive communication, mengapa itu penting. Di akhir disampaikan katanya, komunikasi yang asertif ini akan membuat organisasi mempunyai lingkungan yang eco-friendly. Kita akan bahas lebih lanjut apa itu lingkungan yang eco-friendly dalam sebuah organisasi. Saya bersama dengan dua konsultan di Narji Indonesia, Joko Murjono dan Vera Marinka. Hai. Halo. Halo. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Sehat. Sehat. Baiklah. Habis makan siang, enak. Ya, semoga dengan sering ngopi, sering ngobrol, sering makan siang tercipta lingkungan yang eco-friendly, katanya begitu, ya kan? Jadi pertanyaannya apa nih? Nah, apa itu eco-friendly itu apa sebenarnya? Pertanyaannya itu. Kalau bicara eco-friendly, sering kita lihat kata itu di appliance listrik, kulkas, AC gitu kan, yang artinya ramah lingkungan. Betul. Artinya dia tidak menggunakan energi yang banyak. So maksud dari eco-friendly kalau di Narji itu mirip dengan itu. Kenapa? Karena manusia tuh punya energi yang dinamis di dalam dirinya. Dan manusia di dalam bisnis akan menggunakan energi yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Dan energi yang perlu itu yang kita sebut dengan eco-friendly. Oke. Bu Vera? Ya, jadi eco-friendly itu kita memakai energi seefisien mungkin. Ya, kita tidak membuang-buang energi. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu, ya, yang nggak perlu. Oke. Bagaimana ceritanya si komunikasi asertif bisa membuat eco-friendly? Nah, kalau kita sudah punya komunikasi yang baik, ya sudah tegas sehingga terjadi common understanding yang jelas, lalu kesepakatan sudah terjadi juga, maka orang bekerja itu udah lancar. Oh, udah tahu nih tujuannya mau ke sana. Kita udah tahu harus begini untuk menuju ke sana. Maka orang akan teamwork ini terjadi. Oh, berarti tugasku ini, tugasku itu, gitu ya. Nah, dengan begini nih udah langsung jalan nih, gitu. Nah, ini energi yang dipakai juga enak karena saling mengisi dan juga tidak ada energi yang terbuang. Nggak nanya dulu tadi maksudnya gimana. Jadi aku mesti ke sini. Itu kan membuang-buang energi, ya kan? Kalau sudah jalan dengan enak ini maka sudah lancar, energinya juga cukup. Dan kalau bicara assertive communication kan tadi clarity, jelas mau kemana. Terus bahwa orang percaya itu akan bagus, likability-nya tinggi. Nah, ini kan kita harus juga adaptasikan cara kita menyampaikan message-nya, pesannya itu. Dalam assertive communication itu juga diajarkan bahwa kalau kita bicara dengan let's say anak-anak versus yang sudah lulus S3 itu harus beda caranya, walaupun menjelaskan hal yang sama. Nah, dengan kita secara sadar kita adjust gaya komunikasi kita, gitu kan? Kita akan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Toh semuanya komunikasi itu pasti punya tujuan, dan dengan kita istilahnya melakukan komunikasi yang dua arah dan itu kita lakukan dengan asertif, itu akan semakin meningkatkan pemahaman yang sama terhadap tujuan yang mau dicapai supaya energinya juga nggak terbuang. Jangan sampai kita udah spend 1 hari, ternyata yang kita lakukan salah. Oke. Jadi energi yang cukup untuk mencapai tujuan yang maksimal. Oke. Ada statement secara sadar, apa maksudnya? Secara sadar tuh artinya kita tahu saya perlu lebih mengeluarkan effort, energi di sini dulu. Lebih banyak, jadi kita secara sadar kita put energi kita di situ, fokus kepada situ, supaya kita bisa lebih efisien memanage energi kita dalam 1 hari ini agar bisa semua tujuan yang ingin dicapai bisa selesai. Kebayang kalau semuanya jadi serba penting, urgent, important, gitu kan? Energi yang kita keluarin kan semuanya kita bisa habis tengah hari. Nah, ini pentingnya kita secara sadar, kita tahu, oh mana
area yang nyaman buat saya atau kompetensi saya ada di situ. Jadi saya bisa melakukannya dengan mudah. Mana yang mungkin saya butuh bantuan orang lain. Nah, untuk dibantu sama orang lain ya tentunya saya harus jelasin. Ini loh yang mau dicapai. Nah, itu assertive communication perannya juga di situ. Selain dalam komunikasi secara sadar, cara kita memanage diri kita sendiri juga seperti itu energinya. Secara sadar tuh maksudnya kalau saya melakukan sesuatu itu memang saya sengaja melakukan itu. Apa memang itu bagian dari rencana. Ya, jadi kalau misalnya saya ada 5 nih kerjaan, gitu ya. Lalu saya mau oke deh, sekarang saya mengerjakan yang 1 2 dulu, yang nomor 4 nih mau saya delay. Jadi nomor 4 nih saya delay memang sengaja saya lakukan. Jadi secara sadar memang saya mendelay nomor 4. Gitu. Jadi bukan karena aduh nih ya lupa atau apa, jadi bukan gitu, tapi memang secara sadar kita memang mendelay. Ya, contohnya di depan mata kita nih ada catatan untuk 7 kan tuh 1 2 3 4 5 7 proposal gitu. Tapi yang mana yang harus saya kerjakan duluan? Yang lain besok, mulai dicicil besok. Jadi kita lebih biar kita juga lebih eco friendly kepada diri kita sendiri. Energinya nggak habis. Nggak stres, nggak burn out. Apakah dengan melakukan secara sadar si assertive communication, maka otomatis eco-friendly akan tercapai? Tidak langsung mak jegagik. Oke. Jadi memang ada proses Mungkin iya ya, tiba-tiba apa ya maksud lagi tiba-tiba kemudian langsung terjadi begitu. Ujuk-ujuk. Sama lagi dong. Nah, itu semuanya itu proses. Klien yang datang ke kita minta dibantu dalam menghadapi perubahan atau apa, pertama kali kita harus secara asertif ya, cara kita komunikasinya bahwa ini tuh proses. Ini nggak bisa langsung 1 kali workshop, 1 kali training terus langsung simsalabim jadi semuanya. Nggak bisa, it's a process. Dan untuk mencapai itu memang harus di-manage energinya secara sadar keluar seperti apa nanti. Oke. Kalau dibilang tuh proses itu kan kayak assertive communication itu kan is a proses, itu sendiri sebuah proses. Dalam kita berkomunikasi itu kan pasti ada klarifikasi. Maksudnya gini nggak? Maksudnya itu nggak? Ya. Nah, mencapai in tune sini, nyambung ini ada energi yang dikeluarkan, ada prosesnya. Jadi nggak bisa instan memang. Ada prosesnya, nggak bisa instan. Kalau saya hobinya bikin kopi gitu, kopi itu 1 persatu bikinnya, bukan kopi yang tinggal buka sachet prep instan, nggak kayak gitu. Harus manasin airnya dulu, harus nge-grind biji kopi, it's a process untuk jadi kopi yang enak. Terakhir, apa dampak positifnya dampak positifnya dari tercapainya sebuah organisasi lingkungan yang eco-friendly? Kalau organisasi sudah bisa eco-friendly, maka yang paling kelihatan pertama adalah employee-nya tuh happy. Seberapa berat pun pekerjaannya, apapun yang harus dihadapi, challenges, tantangan yang harus dihadapi. Saya tahu ini di episode berikutnya, Daniel, tapi ini jadi lebih enteng. Kolaborasi juga lebih terjadi. Iya, karena kan kita udah saling tahu ya. Kita semua tahu tujuannya mau kemana. Saya tahu tugas saya tuh ini, tugas dia itu ya masing-masing sudah tahu. Mesti melakukan apa, actionnya sudah tahu juga apa yang harus dilakukan. Jadi ini sama-sama nih as a teamwork, ini bisa saling isi, saling jalan, saling sepakat gitu ya menuju tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau udah seperti ini, sudah saling tahu, nggak perlu ngecek-ngecek lagi, nggak perlu ngomel-ngomel lagi, kamu kok gitu sih bikinnya gitu ya, udah nggak begitu lagi, maka everybody is happy. Dan kalau semuanya happy, energi yang dipakai jauh lebih berkurang. Why? Nggak ada rumors, nggak ada gosip, nggak ada apa, semuanya akan fokus ke situ. Kebanyakan company, klien yang datang ke kita itu karena there is a lot of rumors going on. Dan itu yang mereka bingung how to overcome challenge itu. Bagaimana meminimalkan rumors yang nggak perlu-perlu. Oke, menarik ya.
Assertive communication punya lingkungan yang eco-friendly, employee-nya happy, produktivitas meningkat. Bagaimana cara melakukannya? Dan tadi sudah disebutkan tantangannya apa saja, kita akan bahas di episode selanjutnya. Bu Vera, Pak Joko, terima kasih. Thank you, Daniel. Sahabat Dinergi, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Bye-bye.